Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratil mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid, bini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati, takmir masjid, pengurus masjid yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, berupa sehat badan kita, sehat iman kita, sehat lingkungan kita. Alhamdulillah, panjenengan kula tingali awak inggih sami seger waras daya, mantun riyo yo tambah lemu-lemu. Alhamdulillah. Salawat salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita awali acara ini dengan baca sholawat dan fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habib. Bulan Syawal halal bihalal, ngaji bareng ningkatna amal, kabeh dosa muga padha ical, husnul khatimah tekane ajal. Sallatullah salamu ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah bulan Syawal kelambine anyar,
tuku nang mall, tuku nang pasar, lebar poso muga padha sadar, bolong poso kudu dibayar. Sholatullah alam toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin Nabi Muhammad luhur budine, ora tau bales mongsone, lamun diiloake, malah didongaake. Sholatullah alam toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin bisirril fatihah. Amin. Kita lanjut kajian kitab Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanati fa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih. Rahul Bukhari. Man barang siapa kanat indahu madlamatun pernah berbuat aniaya li akhihi terhadap saudaranya, falyatahallalhu minha, hendaknya ia meminta maaf kepadanya atas perbuatan aniayanya itu. Fa innahu, maka sesungguhnya pada hari kiamat, laisa thamma dinarun wala dirhamun, tidak ada dinar maupun dirham, min qabli, sebelum ayyuk khoda, diambil, li akhihi, untuk saudaranya yang dianiaya, min hasanatih, dari kebaikannya. Fa illam yakun hasanatun, apabila ia tidak memiliki kebaikan, ukhidha min sayyiati akhihi, diambil keburukan-keburukan saudara yang dianiayanya, faturihat alaihi, lalu dibebankan kepadanya. Para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa pernah berbuat aniaya terhadap saudaranya, hendaknya ia meminta maaf kepadanya atas perbuatan aniayanya itu. Maka sesungguhnya pada hari kiamat tidak ada dinar maupun dirham sebelum diambil untuk saudaranya yang dianiaya dari kebaikannya. Apabila ia tidak memiliki kebaikan, diambil keburukan-keburukan saudara yang dianiayanya, lalu dibebankan kepadanya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat dan juga tentunya kepada kita semua. Hanya saja kita tidak jumpa langsung dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, apabila kita melakukan zalim, apabila kita melakukan dosa, aniaya, merugikan orang lain, baik jiwa, raga, harta, jadi zalim, hendaknya segera diselesaikan di dunia ini dengan cara istihlal, minta halalnya atau minta maaf. Jadi kalau kita berbuat zalim karena sifat asli kita, manusia itu tempat salah, tempat lupa. Mata salah memandang, telinga salah mendengar, lisan salah mengucap, hati salah menduga. Dari kesalahan-kesalahan itu, dari kelupaan-kelupaan itu, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, maka ada orang lain yang dirugikan, yang dizolimi, ada orang lain teraniaya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segera beristihlal, minta halal, minta maaf. Sebab jika urusan hak Adam ini belum selesai, maka akan berlanjut urusannya nanti di hari kiamat. Urusannya tidak bisa dengan kata maaf nanti. Jadi di hari kiamat nanti tidak ada kata maaf. Wis gak diterima, jauh sepuro gak diterima. Cak salahku waken sampean biyen waktu donya nduk ar-raudhah. Ya gak iso deh, biyen ya biyen. Saiki seje maneh ceritane. Begitu nanti. Jadi tidak ada kata maaf nanti di hari kiamat, dan tidak berlaku dolar, rupiah, dirham, wis duit gak payu. Hanya bisa dengan barter amal. Timbenya niku barter amal. Dengan cara bagaimana? Mengambil kebaikan-kebaikan yang kita miliki, kemudian atau mengambil pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan, diberikan kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Jadi kebaikan kita nanti diambil, dipundhut, diparingaken. Jadi nek akeh sing nagih sampai entek, nah, keputusan Allah, akhirnya kejelekan orang yang teraniaya itu diberikan kepada kita. Jadi jika kebaikan-kebaikan habis sementara tagihan belum beres, maka kejelekan-kejelekan mereka, dosa-dosa mereka dibebankan atau diberikan kepada kita. Para jamaah, nah hadis ini dipakai untuk dalil berhalal bihalal, pentingnya halal bihalal. Pentingnya ngaji itu begini Pak, ya. Jadi nanti di akhirat itu banyak orang yang terkecoh dengan amal kebaikannya ketika hidup di dunia. Wa male wake bareng kate mlebu swarga sok wurung. Entek kabeh ganjarane. Karena ini, karena banyak orang yang dizolimi, kemudian kita belum minta halalnya. Jadi ini satu pelajaran bagi kita, di antaranya kita harus hati-hati bahwa kebaikan-kebaikan kita selama ini, pahala-pahala kita yang kita kumpulkan selama ini, tidak menutup kemungkinan bisa hilang, bisa habis. Habisnya pahala itu diantaranya, satu, karena murtad. Jadi tiang kunek murtad keluar dari Islam,
enak-enak Islam wis ganjarannya akeh lah. Kemudian murtad, maka seluruh amal kebaikannya itu habis total. Itu habis secara otomatis. Yang kedua, kebaikan-kebaikan kita itu bisa hilang, yaitu karena kita mengungkit-ngungkit, kita sum'ah, kita pamer-pamer, kita riak, dan ingin dipuji orang. Oh, iku amalku iku deh, iku biyen aku sing amal iku. Tapi dengan tujuan supaya dipuji. Nah, itu habis semua, Pak. Makanya kita harus hati-hati, perlu ngaji. Eman. Jaduk sing amal titik-titik iku tapi ikhlas iku lumayan wutuh benjing. Timbang sing gede tapi dikewandak-kandakno. Ya. Pamer dan seterusnya. Nah, yang ketiga, amal kita itu bisa habis yaitu karena banyak berbuat zalim, banyak berbuat aniaya yang kita tidak sempat untuk minta halal, tidak sempat untuk minta maaf. Nah, itu nanti kebaikan-kebaikan kita akan diambil, akan habis. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakjane halal bihalal niku asline ten bendino, ya. Setiap saat, setiap kita bersalah. Cuma budaya kita itu dikelompokno dhisik biasa salah, cek akeh, terus jangkep setahun, terus njaluk sepuro. Itu bahayanya ya nutut umur niki ya. Wis dikelompokno setahun. Kok baru halal bihalal. Iya nek nutut awal-awal, nek gak nutut belahen ya. Cuma para alim ulama menyampaikan bahwa di bulan Syawal ini adalah momen yang tepat untuk mengadakan halal bihalal itu, momen yang tepat. Kenapa? Sebab yang pertama, di bulan Syawal ini kita sudah mengantongi banyak pahala. Kita ketemu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, bulan penggandaan pahala. Ini Ramadan ini. Insya Allah kita sudah mengantongi pahala besar, Pak. Kalau delok koyo wis ngowong ini kabeh. Alhamdulillah. Wede gede ganjarannya. Betapa tidak, puasa saja. Kalau kita kemarin tuh puasa kita bagus, wis ganjarannya gak kena dihitung, Pak. Sebab Gusti Allah itu yang memberi ganjaran. Kalau puasa kita bagus, pahala kita banyak. Belum sholat berjamaah, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, zakat, infak, sodako, dan seluruhnya, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang sholat sunnah, panjenengan sholat sunnah kemarin, itu diganjar seperti sholat wajib. Yang sholat wajib dikalikan 70. Wakil lah pokoknya. Cuma ada kata kunci ya, ada kata kunci. Panjenengan amal pahalai sakmono kae. Satu, tidak menutup kemungkinan tidak sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak tutup nang Gusti Allah, gantung antara langit dan bumi. Sebab ada kunci di situ, saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard illa bizakatil fitri. Pahala-pahala puasa di bulan suci Ramadan menggantung antara langit dan bumi kecuali kalau berzakat fitrah. Tadi wingi adik sampean gak zakat, Pak. Ya. Wah. Ngelumpuk tok ganjaran sampean, tapi gak tutup. Pun zakat sedaya nggih. Pak. Alhamdulillah. Ojo sampai lali engko nang kait eling saiki lho aku wingi durung zakat.
walaupun 3 kilogram itu kunci bagi kita ya. Jadi satu kunci. Yang kedua, pahala-pahala puasa kita di dalam bulan suci Ramadan bisa saja tidak nyampe kepada Allah. Karena apa? Karena ada doa Nabi ketika khutbah hari raya. Rasulullah amin 3 kali. Amin, amin, amin. Wakilah ada yang mengatakan ketika naik tangga itu ya, tangga mimbar, naik pertama amin, kedua amin, ketiga amin. Ada yang mengatakan ketika turun ya. Yang jelas amin 3 kali. Akhirnya ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengatakan amin padahal tidak ada apa-apa? Rasulullah menjawab, awakmu gak ero, aku sing ero. Malaikat Jibril tadi berdoa 3 kali. Doa pertama, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tua, termasuk mantu sing jahat ambek mertua. Nah ini hati-hati Pak. Jadi kalau panjenengan kok durhaka sama orang tua saat itu, maka tidak diterima amal-amal panjenengan di bulan suci Ramadan. Karena doanya Rasulullah manjur, apalagi Jibril dan Rasulullah. Yang kedua, jangan kau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak saling bermaafan. Yang ketiga, jangan kau terima puasa dan ibadahnya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya tidak saling bermaafan. Kalau dilihat dari sini Pak, waktu riyo sampean kok masih punya dendam dalam hati panjenengan, wah gak diterima Pak ganjaran-ganjaran poso nih. Pak, sampean kok lenger-lenger. Nek pancen anu monggo sakniki diilangi. Nggih. Cek nih ganjaran niku nyampe teng kula lan sampean sedaya, mari kita hilangkan dendam. Kita hilangkan mengkelebek konco dilangi. Makanya ciri orang yang berhasil puasanya itu wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Angkane nek saged pas riyo niku Pak asli nih, waktu lebaran itu berdiri tegak, ya Allah siapa saja yang salah kepada saya, sengaja atau tidak sengaja, saat ini juga saya maafkan walaupun tidak minta maaf. Hebat niki lho. Lho niki Pak nek mboten ngaji ngeten wis gak ero ngeten ya. Nanti sampean tuwas jungkir walik ngene Ramadan. Terus riyo gak sepuro-sepuroan ya. Ndak diterima. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi momentum halal bihalal pancen cocok ngene Syawal niki. Satu, kita sudah mengkantongi banyak pahala. Yang kedua, dosa-dosa kita kepada Allah insya Allah bersih. Nggih apa mboten? Kira-kira pun bersih apa dereng Pak dosane? Insya Allah nggih. Oh, ten kudu mantep mboten. Insya Allah dosa niki bersih. Nek mboten bersih kebacut. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan sumbang salakha qabla ayyufarola. Kanjeng Nabi dawuh kebacut umatku ketemu Ramadan sampai akhir Ramadan kok gak kesepuro dosane, iku kebajute nemen. Malah ragima anfu itu arti secara biasa growong irunge. Arti growong irunge kebacut temenan. Para jamaah yang dirahmati Allah, pengkikisan dosa kepada Allah itu memang ya mudah, banyak sekali jalan. Ada yang harian, jadi penghapus dosa kepada Allah itu ada yang sifatnya harian, yaitu sholat 5 waktu.
Jadi kalau panjenengan sholat 5 waktu, apalagi sholatnya selalu berjamaah, dosa kepada Allah itu bersih, dikikis oleh Allah. Ada yang penghapusan dosa itu mingguan, yaitu Jumatan. Nah, bisa melalui Jumatan, Pak. Panjenengan dosa teng Gusti Allah, tapi begitu Jumat, oh panjenengan Jumatan dengan Jumatan yang bagus, baik dan benar. Tuh ya napa Jumatan baik dan benar niku? Nah, kuncinya ada 3. 1, tidak terlambat. 2, tidak berbicara ketika khotib berkhutbah. Yang 3, tidak ngantuk. Nah, niku. Waktu Jumatan, nek sakniki ngantuk gak apa-apa. Itu kuncinya, Pak, ya. Jadi jangan sampai terlambat. Ini yang bisa mengkikis dosa kepada Allah itu, Jumatan sing bener. Jadi jangan terlambat. Yang namanya terlambat itu adalah kalau khotib sudah naik mimbar, kita baru datang, itu namanya terlambat. Di kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan, para bapak ibu sekalian, bahwa setiap hari Jumat Allah menugaskan malaikat khusus, yaitu malaikat mencatat yang Jumatan. Malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Siapa yang datang dicatat, catat semuanya. Ketika khotib naik mimbar ditutup catatannya, sudah. Siapa yang datang setelah itu tidak ada catatannya, tidak ada catatan. Selesai Jumatan dilaporkan, ya Allah ini yang Jumatan. Nah, sing kari-kari ganok catatannya, hanya gugur kewajiban saja. Ya. Makanya jangan terlambat. Makanya jadi khotib juga tahu terlambat, Pak. Hebat tadi. Jadi khotib juga tahu terlambat. Masih teko kewari. Kadang angsi itu kayak teko yono ya. Soalnya kalau tahu ya ngono iku. Tapi bukan terlambat. Jadi itu yang namanya terlambat. Kalau khotib sudah naik mimbar, panjenengan baru kelunuk-kelunuk. Nah niki. Oh, banyak terjadi, Pak. Saya khutbah kemarin tuh, aku khutbah kedua loh, kayak kelunuk-kelunuk loh. Hari ini gak tahu ngaji paling. Tak delok duduk jamaah raudha. Alhamdulillah. Ada ono jamaah raudha loh, wis langsung dicekel nae. Ya apa rek iki. Kemudian yang kedua, jangan berbicara ketika khotib berkhutbah. Sampeyan kudu meneng ae, gak oleh ngomong. Bilang gini aja ndak boleh, Pak. Diam. Ada khutbah. Koyo api-api nyeneni. Nyeneni koyo api-api itu padahal gak bener. Masih banyak saya jumpai masih omong-omongan dengan sebelahnya itu, masih banyak. Apa gak ngaji wong iki ya. Kok ide kula tak dodol mbek tongkat itu, makanya perlu tongkat itu dodolan. Kemudian yang ketiga, jangan ngantuk ya. Pun gawane, Pak, nyuwun sewu. Ono apa gawane niku? Gawane utawa hawane, Pak. Mbok nek Jumatan lho, pas khutbah lho kok ngantuk. Ya. Ngantuk, iso turu to, temen. Pak, wis ono sing senggor-senggor. Hadi. Mbok nek pas khutbah lho kok iso ngantuk itu. Kira-kira itu memang ada settingan itu dari setan itu ya. Hati setan itu khusus untuk nggoda wong ngrungokno khutbah. Lah nanti kalau sudah Jumatan sok padang mripat itu, Pak. Nggih. Nek pas khutbah lho teklu. Kagete iku nek ngarepe wis ana kotak. Loh, ana kotak ya. Akhirnya bingung iki nganan apa ngiri. Iku baru kaget, loh ana kotak nduk ngarep tibae. Aku turu kotak teko. Ya Allah. Kita perangi, makanya panjenengan monggo diperangi, Pak. Saestu sampean kuat-kuat no, masih ngantuk, sampean kuat-kuat no. Wis gawane niku. Hatine pas waya khutbah ngantuk, sok tok turu, engko mari Jumatan padang mripate.
Jadi waktu khutbah itu kayak nduk ati. Wis engko aku tak turu, wis ngantuk aku turu. Engko nek wis mulai Jumatan turu aku. Sampai bertekad ngono. Ya. Tapi mari Jumatan ndak ngantuk, wis pewadang. Apa mana ono sego bungkusan, wis tambah padange nemen. Ya Allah. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi penghapusan dosa kepada Allah bisa mingguan. Yang ketiga bisa tahunan, yaitu melalui puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, dielmoni posone, maka dosa-dosanya terkikis. 1 Syawal suci bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan sang ibu. Jadi bisa kita pilih melalui tahunan. Ada juga seumur hidup 1 kali, yaitu melalui ibadah haji dan umroh. Haji, umroh, mabrur, insya Allah dosa-dosanya habis, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang setiap saat, Pak. Jadi pengampunan Allah itu bisa setiap saat, yaitu dengan cara apa? Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, taubatan nasuha. Itu bisa mengkikis dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah, dan saya percaya, saya yakin panjenengan di bulan Syawal ini insya Allah dosa-dosa kepada Allah insya Allah terkikis. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu ditingkatkan ibadahnya. Syawal itu artinya peningkatan. Syawal peningkatan. Kalau Syawal itu urunge bantal. Nanti makanya Syawal yang benar itu. Syawal peningkatan. Kalau Syawal urungi bantal. Nek Syawal, nah iku kurungane manuk ya. Kalau Syawal peningkatan, nek Syawal kemelorotan, Pak ya. Jadi diharapkan ibadah kita tambah meningkat ya. Jadi sholatnya, terutama puasanya, jangan lupakan puasa. Artinya kita sudah puasa 1 bulan penuh, di luar Ramadan ya diupayakan puasa, puasa sunnah dilampaui, jamaah ditingkatkan, ngaji, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah yang terakhir, nah tinggal dosa sesama manusia. Sekecil apapun dosa sesama manusia, Allah tidak akan pernah mengampuni. Kecuali manusia itu sendiri saling berhalal bihalal, saling bersilaturahim, saling bermaaf-maafan. Niki pentingnya halal bihalal di momen Syawal ini, supaya dosa kita kepada Allah bersih, dosa dengan sesama manusia juga bersih, akhirnya mendapat Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Lalu kepada siapa kita itu minta maaf? Sebenarnya dosa itu kepada yang sering ketemu, Pak. Semakin sering ketemu, semakin berpeluang untuk berbuat dosa. Jadi semakin sering ketemu, semakin berpeluang untuk berbuat dosa. Sinten sing sering ketemu, Pak? Ya bojo, ya. Dalam keluarga itu sering ketemu, makanya harus saling bermaafan, Bapak Ibu. Niki ibune arek-arek pun njauk sepuro, Pak nggih, teng panjenengan. Oh pun ana sing dereng nggih. Kadang wonten lho, nyuwun sewu lho. Wonten tiyang estri, Pak, riyaya der, mantun salat niku lho. Sak desa jak salaman kabeh. Minal aidin wal faidin. Apik. Wong becak-becak stop balik minal aidin wal faidin. Waduh. Bar ditakoni mbek bojomu wis durung. Wis barekan ya tukaran meneh lho ngono. Ya Allah. Lha iki sing gak tepak niki ya. Nah. Jadi kita saling maafkan
Dengan siapa saja, dengan anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, ya, suami dengan suami istri, dengan tetangga dan seterusnya, supaya dosa kita kepada Allah bersih, dosa sesama manusia juga bersih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga saja yang pertama kita diberi panjang umur oleh Allah, ya, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertekad untuk memperbaikinya. Yang kedua, semoga dosa kita kepada Allah terkikis, dosa kita dengan sesama manusia terkikis, sehingga kita mendapatkan Idul Fitri. Dan semoga puasa kita berhasil dan mampu menghantarkan kita menuju takwa. Amin ya rabbal alamin. Dengan ciri orang yang bertakwa itu cirinya ada 4. Nek sampean nggak ada niki berarti poso sampean wingi niku keterima. 1, orang yang bertakwa itu semakin dermawan, loman. Jadi mari riyoyo tambah punya pekaan sosial yang tinggi, hidup mau berbagi rasa, gak medit. Yang kedua, gak ngamuan, ya. Gak ngamuan, gak muring-muring tapi sabar. Yang ketiga, wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain, berhati bersih, bebas dengki, iri, hasud, sombong. Kemudian yang keempat, kalau terlanjur berbuat salah, maka segera sadar atas perbuatannya, kemudian bertaubat kepada Allah, beristighfar dan bertaubat. Itu ciri orang yang berhasil puasanya. Mungkin nggak ada sifat niku, ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Hamda yafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuriddat wa sirri sarifi sa'il asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a kathiran mubaraka wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng riyatin wonten lepate nyuwun agung pangapunten, Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.